Radio Rasinda 93,8 FM. Untayan nada penabur kasih. Selamat pagi, selamat bertemu kembali pada program Mimbar Kristen Radio Rasinda Karanganyar Januari tahun 2025. Para pendengar setia Mimbar Kristen, sebelumnya saya ingin mengucapkan terlebih dahulu selamat Natal tahun 2024 dan selamat tahun baru tahun 2025. Perkenalkan, saya Bapak Ferry dari GKJ Kismorjo yang akan membawakan renungan pada pagi hari ini. Namun terlebih dahulu, mari kita berdoa untuk mohon berkat dan perlindungan dari Tuhan. Bapa, segala puji syukur kami ucapkan kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat-Mu. Berkati sehingga siaran radio pada saat ini yang akan hamba bawakan dari awal hingga akhir berjalan dengan lancar, tidak ada halangan, gangguan dan hambatan apapun. Dan bagi para pendengar yang mendengarkannya, semuanya diberkati, dan kiranya firman-firman yang kami berikan menjadi berkat pertumbuhan iman rohaninya untuk semakin bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu telah berdoa, memohon, dan senantiasa mengucap syukur. Haleluya, amin. Para pendengar Radio Rasinda, untuk tema judul renungan pada pagi hari ini yaitu setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Diambilkan dari Injil Markus 8 ayat 34. Untuk lengkapnya berbunyi sebagai berikut. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Amin. Demikian firman yang sebagai nas dasar di dalam renungan pada pagi hari ini, Bapak Ibu pendengar setia Radio Rasinda. Ketika ada pertanyaan, apakah Anda ingin menjadi pengikut Kristus? Apa artinya mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh? Menjadi Kristen bukanlah hal yang mudah di dunia ini. Jangan salah paham. Memberikan hidup kita kepada Kristus dan belajar untuk menjadi seperti Dia setiap hari adalah hal yang paling memuaskan dan menghibur yang bisa dilakukan oleh siapapun juga. Mengetahui bahwa ada Tuhan yang mencintai kita tanpa ada batasnya dan yang menginginkan kita hidup bersamanya selamanya sudah cukup untuk membuat kita ingin menjadi pengikutnya. Tetapi bagaimana kita melakukannya? Langkah pertama adalah kita harus terlebih dahulu menerima Yesus Kristus sebagai yang mengabadikan kita, yang penuh kasih, di mana kita bisa baca di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Bapak Ibu mungkin bisa membukanya di Yohanes 14 ayat yang ke-6 yang berbunyi sebagai berikut. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku.
Dan hal itu pula bisa dibuka di Yohanes 3 ayat yang ke-16. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga saya ulangi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan kemudian mengambil lompatan iman dengan menerima baptisan bisa dibuka di Matius 28 ayat yang ke-19. Matius 28 ayat yang ke-19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan lompatan iman itu juga dapat dibaca di dalam Yohanes 3 ayat yang ketiga. Yesus menjawab, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Amin. Ketika kita memutuskan untuk menjadi pengikut Kristus, sebenarnya kita menyatakan kepada Tuhan bahwa inilah hidupku Tuhan, aku siap melakukan kehendak-Mu. Hidup Anda sekarang atau hidup kita sekarang adalah milik Tuhan, dan karena itu seluruh tindakan kita haruslah mencerminkan Kristus. Artinya apa? Yang Yesus lakukan demikian jugalah kita harus melakukannya. Yesus memberikan 3 langkah sederhana untuk menjadi pengikutnya. 1. Menyangkal diri sendiri. Ini adalah langkah pertama yang paling menantang dari semuanya. Kita dibor untuk menjaga diri sendiri terlebih dahulu. Dalam keseharian, biasanya kita memenuhi kebutuhan kita berdasarkan apa yang menjadi keinginan kita. Namun Yesus meminta kita untuk menyangkal diri, yaitu memiliki pengendalian diri atas keinginan kita dan berusaha untuk melakukan kehendak Tuhan daripada keinginan kita sendiri. Yesus mampu menyangkal dirinya, bahkan Ia taat sampai mati di kayu salib. Ia juga memiliki kekuatan untuk memanggil jutaan malaikat agar menyelamatkannya dari salib. Tetapi sebaliknya Ia menyangkal diri dan melakukan apa yang diberitakan oleh Bapa kepadanya. Hal itu bisa kita baca di dalam Lukas 22 ayat yang ke-42. Lukas 22 ayat yang ke-42 yang bunyinya adalah sebagai berikut. Ya Bapa, jikalau Engkau mengambil, saya ulangi, ya Bapa, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Itulah proses penyangkalan diri dari Tuhan Yesus yang sampai mati tetap taat dan setia kepada apa yang dipesankan oleh Bapa kepadanya. Yang kedua, pikul salibmu. Dalam kehidupan kita selalu ada tantangan yang muncul, dan Tuhan mengizinkan tantangan itu terus berlanjut agar melaluinya kita dapat belajar untuk menerimanya,
membawa serta menyerahkan masalah tersebut kepadanya, sehingga kita tidak lagi harus menanggung beban kita seorang diri. Kristus memberi kita cara untuk memiliki kedamaian dan kehidupan yang lebih berkelimpahan jika kita memutuskan untuk menjadi pengikutnya. Tuhan tidak pernah menjanjikan kepada kita suatu kehidupan yang bebas dari masalah selama di dunia ini. Tetapi saya percaya Dia berjanji akan membantu kita dalam masalah-masalah kita. Bahkan Paulus dengan tegas menyatakan bahwa dia dapat bermegah dalam kelemahannya karena dia tahu bahwa Tuhanlah yang menjadi kekuatan. Hal itu bisa dibuka di dalam bacaan 2 Korintus 12 ayat yang ke-10. 2 Korintus 12 ayat yang ke-10, di mana bunyi ayat tersebut adalah sebagai berikut. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan, oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Itulah contoh pikul salib yang dilakukan oleh Rasul Paulus di dalam melakukan penginjilannya, sehingga kekristenan bisa menyebar di berbagai tempat dan negara atau daerah karena perjuangan Rasul Paulus. Yang ketiga, mengikut Dia. Mengikut Dia artinya di atas segalanya Yesus ingin kita mengikutinya, karena itulah satu-satunya cara agar kita dapat menjadi seperti Dia. Kita benar-benar dapat mengikuti Kristus ketika kita belajar tentang karakternya dan kemudian mulai menerapkan karakteristiknya dalam kehidupan kita. Jadi kita mengikuti Kristus dengan cara yaitu taat pada firman Tuhan. Hal itu bisa dibuka di dalam Lukas, Bapak Ibu, di Lukas 22 ayatnya yang ke-42. Lukas 22 ayat yang ke-42. Ya Bapa, saya ulangi, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Jadi kita mengikuti Kristus dengan cara satu, taat pada firman Tuhan dengan dasarnya Lukas 22 ayat yang 42. Yang berikutnya adalah setiap hari hidup kita menyerahkan kita kepadanya. Hidup kita diserahkan kepada Tuhan, yaitu bisa kita baca di 1 Korintus, Bapak Ibu, 1 Korintus 15 ayat yang ke-31 yang bunyinya sebagai berikut. Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut. Demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita, aku katakan bahwa hal ini adalah benar. Jadi mengikut Kristus dengan cara yang pertama tadi taat pada firman Tuhan, dasarnya Lukas 22 ayat yang ke-42. Yang berikutnya atau yang kedua, setiap hari kita menyerahkan kita kepadanya di dalam 1 Korintus 15 ayat 31. Dan yang ketiga adalah menunjukkan kasihnya kepada orang lain.
menunjukkan kasihnya kepada orang lain di dalam Matius 22 ayat yang ke-39 yang berbunyi, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan yang terakhir, yang keempat, terlibat dalam pelayanannya di dalam Matius 28 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Matius 28 ayat 18 sampai 20 yang berbunyi, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yesus memanggil kita untuk mengikut. Yesus memanggil kita untuk menjadi pengikutnya pada hari ini. Dia memanggil kita untuk menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Dia. Para pendengar Radio Rasinda dimanapun berada, siapkah kalian setelah mendengarkan ini untuk menjadi pengikut Kristus yang setia dengan menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti Dia dengan sungguh-sungguh? Untuk itu saya kembalikan kepada para pendengar untuk merenungkan, untuk melakukan dengan sungguh-sungguh, karena jaminan kita adalah surga kekal. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu pada pagi hari ini. Bagaimana kami harus menjadi pengikut yang setia bagi Tuhan Yesus Kristus. Jadikan kami umat-umat yang setia seturut perintah Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam Tuhan Yesus, kami telah berdoa, memohon dan senantiasa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Radio Rasinda 93,8 FM. Untayan nada penabur kasih.